Sudah lebih dari setengah tahun virus COVID-19 memasuki Indonesia. Namun hingga saat ini, belum terlihat adanya penurunan signifikan dari kurva COVID-19. PSBB berjilid-jilid telah dilakukan. Rakyat makin tercekik. Harapan besar disandang oleh rakyat kepada pemerintah, sang pemangku kekuasaan. Namun pemerintah terlihat abai. Bukannya mewujudkan harapan rakyat, satu lagi keputusan kontroversial mereka keluarkan. Hilangnya rasa kemanusiaannya digantikan oleh gairah perpolitikan, ditunjukkan ketika mereka tetap memilih melaksanakan pilkada di era new normal. Peristiwa ini jelas membuat kita bertanya-tanya, berapa banyak yang sesungguhnya akan mereka korbankan demi permainan kekuasaan yang mereka jalankan. Nelson Mandela pernah berkata, menghalangi rakyat dari hak asasi manusia mereka berarti menantang kemanusiaan mereka. Para Dewan Juri yang terhormat, serta para sivitas akademika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami adalah delegasi dari Universitas Brawijaya pada perdebatan kali ini dengan saya Raffi Rawat Zulkifli sebagai pembicara pertama, Sultan Rambe sebagai pembicara kedua, dan Kevin Sanabil sebagai pembicara ketiga. Para Dewan Juri sekalian, mosi pada perdebatan hari ini adalah pelaksanaan pilkada di era new normal, dan kami dari tim kontra sangat menolak atas pelaksanaan pilkada di era new normal. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, hendaklah saya menjelaskan terlebih dahulu duduk permasalahannya. Pilkada pada era new normal ini akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 270 daerah pilihan, di mana Presiden Jokowi mengatakan bahwa hal ini dilakukan karena tidak ada satu negara di dunia pun yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Tapi kami dari tim kontra merasa bahwa hal itu membuat kita seharusnya tidak melaksanakan pemilu di tengah pandemi. Pertama-tama, untuk dasar yuridisnya, pada pasal 1 angka 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Norma yuridis pada pasal itu sangat jelas, bahwa HAM merupakan karunia Tuhan yang tidak ternilai. Setiap orang mendapatkan hak yang oleh siapapun wajib hukumnya dihormati dan dilindungi. Pengabaian terhadap HAM ini bukan hanya akan mengabaikan perintah negara, tapi juga menginjak martabat kemanusiaan. Pasal 9 undang-undang yang sama menyebutkan lebih lanjut bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut harusnya dipahami oleh setiap pihak yang berelasi dengan masalah perlindungan hak hidup sehat masyarakat. Setiap elemen punya hak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, dan bebas dari kondisi yang menakutkannya, di mana serangan COVID-19 ini merupakan jenis virus yang jelas-jelas dapat merampas hak kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan hidup, sehingga siapapun pihak yang menjadi pelindung HAM, pada hal ini pemerintah, harusnya menunjukkan langkahnya dalam berperan melawan COVID-19 ini untuk mencegah penularannya bagaimanapun caranya. Karena seperti yang dikatakan oleh Marcus Tullius Cicero, salus populi lex suprema esto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Sehingga kami dari tim kontra bertanya-tanya, apakah pelaksanaan pilkada di era new normal ini adalah yang terbaik untuk rakyat? Di saat kurva belum menunjukkan penurunan dan jumlah penambahan kasus COVID masih berkisar 4.000 kasus setiap hari, kita bisa benar-benar melihat bahwa pembatalan pilkada di era new normal merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk mencegah penularan COVID lebih lanjut. Argumen selanjutnya yang akan kami bawakan adalah bahwa Indonesia belum memiliki protokol kesehatan yang cukup dibanding negara lain yang sukses melaksanakan pandemi. Contohnya di Korea Selatan, di mana mereka sudah punya tata cara untuk melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini, jauh sebelum pandemi ini akan terjadi. Mereka sudah punya 2 cara untuk melaksanakan pemilu, di mana yang pertama, orang-orang boleh mencoblos sebelum hari H pemilu, dan yang kedua, mereka boleh mengirim belangko suara melalui surat ke kantor pelaksanaan pemilu. Sementara kita tahu bahwa sejauh ini yang dilaksanakan di Indonesia tidak begitu. Pemerintah masih ngotot untuk tetap melaksanakan pencoblosan secara langsung, di mana hal ini jelas tidak efektif, di mana saat simulasi dilakukan, DKPP menilai bahwa KPU dan Bawaslu belum siap untuk melaksanakan pilkada. Bisa dilihat dari penerapan social distancing yang sangat belum efektif. Bahkan sebelum pemilu itu terjadi, pada saat kampanye ini sudah banyak kandidat yang melanggar protokol kesehatan. Terbukti sudah 63 kandidat terjangkit COVID-19, di mana 3 diantaranya meninggal dunia, termasuk sejumlah komisioner KPU RI. Hal ini membuat kita yakin bahwa pelaksanaan pilkada di era COVID-19 ini adalah
hal yang benar-benar rawan untuk terjadi penularan. Untuk argumen selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara kedua saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah memberikan waktu kepada saya selaku pembicara kedua dari tim kontra dengan mosi pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Kami sebagai tim kontra hingga detik ini menolak adanya mosi kita kali ini, yang mana di sini saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra akan memaparkan argumentasi kelompok kami yang kedua mengenai tentang kualitas pilkada, yang mana di sini memiliki beberapa subargumen. Yang pertama, rencana regulasi yang merugikan bagi penyandang disabilitas. Dan yang kedua, fokus masyarakat akan terbagi. Dan yang ketiga, akan meningkatkan angka golongan putih. Baik, yang pertama, mengenai tentang rencana regulasi yang merugikan bagi penyandang disabilitas. Yang mana di sini rencana regulasi Komisi Pemilihan Umum menginginkan adanya penggunaan sarung tangan, yang mana di sini merugikan penyandang disabilitas tunanetra saat mereka ingin membaca kertas braille. Dan yang kedua, penggunaan masker merugikan penyandang disabilitas dalam bentuk komunikasi mereka. Dan yang ketiga, penerapan jaga jarak merugikan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, yang mana di sini sesuai data dari Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2019, hak suara disabilitas mencapai 1.247 orang, yang mana di sini hak suara mereka terlindungi pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Rencana regulasi membuat hak suara dari penyandang disabilitas terasa terabaikan. Oleh karena itu di sini kami menentang adanya pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Dan yang kedua mengenai fokus masyarakat akan terbagi. Fokus masyarakat akan terbagi antara pandemi virus COVID-19 dan juga Pilkada tahun 2020. Yang mana di sini Pilkada menginginkan masyarakat untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai tentang bakal calon dan menentukan calon yang akan memimpin daerah mereka. Dan juga di sini pandemi virus COVID-19 membuat masyarakat harus mencari informasi terkait tentang perkembangan vaksin dan juga penyebaran dari virus COVID-19 itu sendiri. Yang mana di sini urgensi tentang pelaksanaan Pilkada tidak lebih besar daripada urgensi adanya pandemi virus COVID-19. Sesuai data yang dikeluarkan oleh survei indikator, sebanyak 65% warga menginginkan penundaan pelaksanaan Pilkada tahun 2020, yang mana didukung dengan pernyataan dari beberapa organisasi masyarakat yang menolak adanya pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini, di antaranya NU Muhammadiyah, MUI PA212, kami, dan Koalisi Masyarakat Sipil. Yang mana di sini sesuai dengan legitimasi pilkada yang tidak selaras dengan pandemi virus COVID-19. Yang mana di sini pilkada menginginkan partisipasi sebesar-besarnya dari masyarakat untuk mensukseskan Pilkada tahun 2020. Akan tetapi di sini pandemi virus COVID-19 membuat masyarakat harus tetap diam di rumah, tidak boleh keluar rumah karena untuk menekan penyebaran dari virus COVID-19 itu sendiri. Dan yang ketiga mengenai tentang peningkatan angka golongan putih, yang mana di sini peningkatan angka golongan putih dikarenakan masyarakat takut. Masyarakat takut di sini karena tidak semua pemilik hak suara itu orang muda, ada juga orang yang sudah tua, yang mana di sini mereka sangat rawan terjangkit virus COVID-19. Selain itu di sini adanya orang yang positif virus COVID-19 tapi tidak mengeluarkan gejala atau OTG yang membuat masyarakat takut untuk memberikan hak suaranya. Selain itu belum adanya vaksin membuat masyarakat takut untuk memberikan hak suaranya dikarenakan di sini akan membuat adanya klaster baru virus COVID-19. Selain itu, hal ini diperparah dengan ketidakpercayaan dari masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum, karena hingga detik ini Komisi Pemilihan Umum masih belum mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di era new normal. Sesuai data yang dikeluarkan oleh Satgas Covid per 11 Oktober tahun 2020, yang saat ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan ada dari kasus baru, yang mana pada tanggal tersebut ada sekitar 4.497 kasus baru. Tentu di sini Pilkada tahun 2020 harus ditunda untuk menyelamatkan kehidupan rakyat Indonesia dan juga untuk menjamin hak suara rakyat untuk memberikan hak suaranya tanpa perlu takut adanya virus COVID-19. Selain itu di sini akan meningkatkan atau menyelamatkan legitimasi dari pemimpin. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Pilkada adalah cara rakyat untuk berpesta. Apakah pilkada saat pandemi yang bisa mengancam kehidupan dari rakyat Indonesia masih bisa kita sebut sebagai pesta rakyat? Oleh karena itu di sini kami sebagai tim kontra
hingga detik ini menentang adanya mosi kita kali ini, yaitu tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat, melihat banyak argumen yang disampaikan kelompok kami, meyakinkan bahwa Pilkada 2020 tidaklah pantas untuk dilaksanakan pada masa pandemi ini. Yang pertama, tentunya Pilkada 2020 menyinggung hak asasi manusia dan berpotensi mengancam beberapa hak yang tentunya bersifat absolut, seperti hak atas kesehatan dan hak atas rasa aman. Tentu hak ini tidak bisa disepelekan meskipun dengan dalih untuk melaksanakan hakikat demokrasi. Karena seharusnya negara menjamin hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi dalam hal kesehatan. Dan lagi sangatlah berisiko karena melihat kesiapan Pilkada 2020 yang masih jauh dari kata ideal. Dari segi peraturan dan teknis pelaksanaan tahapan hingga teknis protokol kesehatan yang tentunya masih minim. Bahkan lembaga yang menaungi Pilkada 2020 seperti KPU dan Bawaslu pun minim pemahaman, serta tidak tahu menahu mengenai proses penerapan protokol kesehatan. Dimulai dari pendaftaran Pilkada 2020 hingga proses kampanye berlangsung. Hal ini terlihat banyak dari mereka dan para peserta Pilkada yang ikut terpapar virus COVID-19, membuat Pilkada 2020 seperti tumbal bagi masyarakat hanya untuk kepentingan suara politik semata. Juga Pilkada 2020 nyatanya tidaklah ramah bagi semua orang. Salah satunya adalah kaum penyandang disabilitas. Menurut media jaring, kaum penyandang disabilitas akan kesulitan untuk ikut serta dalam proses pilkada, dikarenakan aturan seperti jaga jarak, di mana kaum disabilitas tentunya membutuhkan pendampingan, serta penggunaan sarung tangan, yang tentunya menghambat terutama kaum disabilitas netra. Padahal jumlah kaum penyandang disabilitas yang ikut serta dalam pilkada tidaklah kecil, yakni sebesar 1.247.730 yang dibagi ke dalam 5 bagian. Tentu itu bukan sebuah angka yang kecil dan tidak bisa diremehkan. Melihat banyaknya hambatan yang tentunya dialami kaum penyandang disabilitas, bagaimana dengan masyarakat umum? Tentu masyarakat umum pun akan mengalami kendala, semisal dalam hal datang ke tempat pemungutan suara. Imbasnya, potensi golput tentu juga akan semakin meningkat. Perlu diketahui apabila angka golput melebihi 50%, maka pilkada tidak akan sah. Bahkan secara konstitusional, angka golput pun tentu apabila melebihi 50%, maka tentu tidak akan sah secara konstitusi dan hukum. Di samping itu, apabila golput semakin tinggi, tentu akan berimbas pada ekonomi. Usaha pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar 14,98 triliun akan sia-sia dan tidak maksimal, dikarenakan partisipasi masyarakat terhadap pilkada yang rendah. Lalu seharusnya apa yang dilakukan pemerintah terhadap proses pilkada ini? Tentunya mau tidak mau, pilkada 2020 ini lebih baik ditunda daripada nantinya akan memakan banyak korban dan menimbulkan klaster baru, yakni klaster pilkada. Solusi yang dapat dilakukan pemerintah tentunya bisa dengan mengangkat pejabat pelaksana tugas yang berjabatan lebih rendah oleh kepala daerah yang akan habis masa jabatannya. Hal ini sebenarnya sudah diatur secara dasar hukum, yakni pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai pelaksana tugas bagi kepala daerah yang akan habis masa jabatannya. Lalu pengambilan sumpah janji jabatannya bisa melalui telekonferensi atau media daring. Tentunya ini juga sudah diatur dalam surat edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020. Dan untuk solusi kedua, tentu kita harus menunda pelaksanaan Pilkada 2020 hingga proses pandemi berakhir. Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang tentu saja baru pada tahun ini dilaksanakan dan menjadi alasan kenapa Pilkada 2020 diundur ke bulan Desember. Dari solusi yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak jalan alternatif yang dapat ditempuh untuk tetap melaksanakan proses otonomi daerah ini. Namun entah bagaimana pemerintah bersikeras untuk tetap dilakukan pilkada di tengah masa pandemi ini. Dan juga itu adalah sesuatu yang dipaksakan dan tidak ada urgensinya. Mengingat ucapan John Adams perihal pemerintahan, government is instituted for the common good, for the protection, safety, prosperity, and happiness of the people, and not for the profit, honor, or private interest of any one man, family, or class of men. Dewan Juri dan Sivitas Akademika, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Namo Buddhaya, salam kebajikan.